Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan nikmat kepada kita semuanya, serta tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, pelajaran PAI Akidah hari ini yaitu tentang kewajiban terhadap Al-Quran. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu tentang kewajiban terhadap Al-Quran. Baik, tentunya adik-adik yang soleh semuanya telah mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang telah diberikan kepada umat Islam melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat beliau, yaitu yang akhirnya sampai kepada kita selaku umat Islam dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran termasuk rukun iman yang ketiga. Al-Quran sebagai pegangan hidup yang utama bagi setiap orang Islam. Oleh karena itu, ada beberapa kewajiban yang harus kita tunaikan berkaitan dengan Al-Quran. Apa saja kewajiban yang harus kita tunaikan yang berkaitan dengan Al-Quran? Di antaranya, yang pertama, beriman kepada seluruh ayat Al-Quran. Kita sebagai umat Islam harus wajib beriman kepada seluruh ayat Al-Quran, baik yang muhkamat, yang jelas maksudnya, maupun yang mutasyabihat, yang belum jelas maksudnya. Nah, kewajiban ini disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 7. Kemudian yang kedua, memiliki kitab Al-Quran. Nah, tentunya setiap muslim termasuk kita harus memiliki mushaf Al-Quran, sebab kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Yang ketiga, memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran dengan cara ketika kita membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran, kita harus berada dalam keadaan suci dari najis dan hadas. Kemudian membawanya dengan sikap sopan dan meletakkannya di tempat yang baik, serta tidak menjadikannya sebagai pajangan. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan tartil atau benar. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmu tajwid. Oleh sebab itu, setiap muslim termasuk kita wajib belajar ilmu tajwid agar dapat membaca Al-Quran dengan benar. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Kemudian yang kelima, mendengarkan bacaan Al-Quran. Baik, apabila kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain, insya Allah iman kita akan semakin bertambah dan hati kita menjadi tentram. Sikap yang baik ketika kita mendengarkan bacaan dari orang lain, kita harus diam dan mendengarkannya. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Kemudian yang keenam, menghafal ayat-ayatnya.
Diriwayatkan dari hadis oleh Tirmidzi yang artinya orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran sedikit pun ialah ibarat rumah yang bobrok atau sangat rusak. Nah, kita sebagai orang yang beriman dan orang muslim, tentunya kita harus berusaha untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah, Allah Ta'ala akan memudahkan kepada kita semuanya dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, mempelajarinya. Yakni dengan cara mempelajari artinya maupun makna yang terkandung di dalamnya. Nah, tentunya dalam mempelajarinya kita harus memiliki Al-Quran yang ada terjemahannya atau tafsirnya. Tentunya kita harus belajar dengan para ustadz yang mumpuni atau yang paham tentang Al-Quran. Kemudian kita juga perlu mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Supaya kita agar mudah memahami kandungan Al-Quran dengan benar, termasuk ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, mengajarkannya kepada orang lain. Terutama kita mengajarkan kepada keluarga kita agar mereka mampu membaca dan memahami Al-Quran. Kemudian yang kesembilan, mengamalkannya. Nah, ini adalah amalan yang paling berat dan juga yang paling utama. Karena tujuan dari Al-Quran, diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar dimiliki, dibaca, atau dihafal. Melainkan hendaknya kita menjelaskan diri kita sebagai Al-Quran yang berjalan. Yaitu seluruh tingkah laku kita harus sesuai dengan isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik, tentunya adik-adik yang soleh, sebagai orang muslim, sebagai orang beriman, kita harus mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk memudahkan kepada kita supaya kita mampu dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian menjalankannya sesuai dengan isi Al-Qur'annya, kemudian kita dapat mengamalkannya. Nah, hal-hal tersebut atau yang telah disebutkan merupakan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Tentunya kita sebagai umat muslim harus tetap berusaha dan menuntut ilmu di dalam mempelajari Al-Quran. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari, menghafalkannya, dan mengamalkan Al-Quran. Baik, sekian materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga adik-adik yang soleh tetap semangat dan istiqomah di dalam hafal ayat-ayat Al-Qur'annya. Kemudian kita memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Mari kita bersama-sama untuk mengamalkan Al-Qur'an. Sekian dari Ana, semoga apa yang dapat disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala selalu memudahkan urusan kita di dalam mempelajari, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.